Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk pengembangan kapasitas diri saya pribadi, saya mencoba untuk menerjemahkan sebuah buku pegangan para guru yang masuk ke dalam program sekolah penggerak. Buku ini adalah buku induknya daripada buku-buku yang lain. Kemarin alhamdulillah dapat kiriman buku dari Kemendikbud Pusat. Ini merupakan suatu kehormatan yang sangat harus disyukuri. Dengan buku ini ada semacam guide atau petunjuk bagi kami di lapangan bagaimana mewujudkan sebuah pembelajaran yang bisa membentuk para siswanya menjadi pelajar profil Pancasila. Buku yang pertama adalah pengembangan pelajaran. Di buku ini terdapat beberapa bab. Ada 4 bab. Bab pertama adalah membahas tentang kerangka pembelajaran paradigma baru. Ada beberapa subbab yang ada di bab ini. Ini ada 6 subbab, yaitu A sampai G. Subbab yang pertama adalah bagan kerangka kurikulum paradigma baru. Bagan kerangka kurikulum paradigma baru bisa dilihat seperti yang ada di monitor. Yang paling atas adalah tujuan pendidikan nasional. Sekarang Kemendikbud menentukan sebuah tujuan yang harus diikuti oleh semua jenjang pendidikan yang ada di negara Indonesia yang diberikan nama profil pelajar Pancasila. Ini harus diarahkan semua pendidik agar bisa menciptakan peserta didiknya menjadi pelajar Pancasila, mulai dari Kober, SD, SMP, dan SMK, bahkan perkuliahan tinggi. Dan posisi yang sangat strategis adalah di PAUD, karena posisi ini adalah posisi dasar atau fondasi. Ini merupakan satu kebanggaan, kehormatan berikut tantangan yang terbesar. Selanjutnya, tahapan kedua adalah negara sudah mengatur beberapa standar bagaimana sebuah lembaga pendidikan bisa menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Ini sudah familiar kita ketahui dalam akreditasi. Ada 8 standar. Pertama adalah standar sarana dan prasarana, PTK, isi, proses, penilaian, pengelolaan, dan pembiayaan. Selanjutnya adalah ada 3 hal yang merupakan bagian pemerintah. Ini ditetapkan langsung oleh pemerintah. Yang pertama adalah struktur kurikulumnya seperti apa. Yang kedua adalah capaian pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini semuanya ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dalam penyusunannya negara memberikan kebebasan. Selanjutnya, agar ketiga hal ini yang ditetapkan pemerintah bisa terrealisasi, maka harus ada yang namanya buku panduan guru yang tadi saya ceritakan dari awal. Buku ini adalah buku yang pertama dan buku induk sebagai bimbingan, sebagai petunjuk bagi kami di lapangan bagaimana cara menyusun struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Selanjutnya ini adalah ranah satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum ini dikembangkan oleh lembaga pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan itu sendiri. Ada 2 poin. Yang pertama adalah visi misi satuan PAUD. Ini bisa dikembangkan yang mengacu kepada bagaimana lembaga tersebut bisa menciptakan pelajarnya jadi profil pelajar Pancasila. Dalam menentukan visi misi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan konteks serta kebijakan lokal, sehingga nanti dihasilkan sebuah kurikulum operasional sekolah yang lebih dikenal dengan KOS. Ini adalah bagian kurikulum
yang menjadi dasar pelajaran-pelajaran ke depan. Selanjutnya, ada 6 karakteristik kurikulum di paradigma yang baru. Yang pertama adalah adanya integrasi konsep profil pelajar Pancasila dengan misi yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Ini ada penggabungan antara profil pelajar Pancasila dan misi sekolahnya seperti apa. Ini diberikan kebebasan. Mau seperti apa asal pendidiknya, pelajarnya itu bisa memiliki yang namanya profil Pancasila. Ada 6 hal yang masuk ke dalam profil Pancasila dan insya Allah ini akan dibahas di bab 1 subbab D. Prinsip yang kedua adalah pada struktur kurikulum paradigma baru terjadi perubahan jam belajar dari minimal 900 menit per minggu menjadi minimal 1050 menit per minggu. Ini juga akan dibahas di subbab E di bab ini. Selanjutnya di karakteristik yang ketiga adalah adanya reformulasi cakupan capaian pembelajaran. Bagaimana maksudnya? Posisi kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD di kurikulum 2013 diganti dengan istilah capaian pembelajaran pada kurikulum paradigma baru ini. Jadi kita nggak harus panik gitu bahwa kurikulum 13 yang kita pakai sebelum ini dicetuskan juga masih tetap digunakan. Cuma diganti dengan istilahnya dengan capaian pembelajaran. Dan kedepannya nanti akan dipelajari di bab 2 subbab A. Selanjutnya karakteristik yang keempat adalah fokus pembelajaran dalam kurikulum ini ada di akhir periode pendidikan anak usia dini atau di kelas B atau di peserta didik yang usianya 5-6 tahun. Kenapa ini dilakukan? Karena dengan ini dilakukan diharapkan pendidik lebih leluasa dalam memberi ruang bagi peserta didik untuk berproses selama masa pendidikan anak usia dini mereka. Jadi ditargetkan di akhir karena ingin membesarkan wilayah prosesnya. Dan prinsip yang kelima adalah adanya konsep kurikulum operasional sekolah atau KOS. Bagaimana ini akan dibahas, nanti akan dibahas di bab berikutnya. Yang keenamnya adalah dirumuskannya konsep prinsip pembelajaran dan asesmen pada pendidikan paradigma baru. Prinsip 5 akan dibahas di subbab E dan bab 2 secara terperinci, sementara prinsip yang keenam akan dibahas di bab 3 secara rinci. Alhamdulillah. Nah ini selanjutnya di bab yang sama, subbab B yang kedua, yaitu prinsip pembelajaran PAUD yang dikenal dengan PB. Ini ada 5 prinsip pembelajaran PAUD. PB yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan ada 3 kata kunci. Jadi pembelajaran dirancang harus mempertimbangkan beberapa hal agar pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Ini akan dibahas di bab 3. Selanjutnya prinsip yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas dan pembelajaran sepanjang hayat. Ini sangat erat kaitannya dengan prinsip belajar PAUD nomor 1 karena jika guru memberikan pembelajaran yang bermakna akan menjadikan peserta didik akan menjadi anak yang pasif. Ia akan belajar jika ada perintah dari guru. Jadi kalau tidak bermakna pembelajaran akan pasif. Contohnya adalah ketika guru menyiapkan di prinsip pembelajaran pertama ini ada kasus misalkan seorang guru sudah merancang kegiatan menghitung benda, si guru menciptakan LKS di buku agar dibagikan ke anak sehingga anak nanti semuanya nulis menjawab soal ini. Ini tidak mempertimbangkan beberapa aspek
dan pembelajarannya pun tidak akan terlalu. Beda kasusnya jika guru menyiapkan kegiatan bermain tidak dengan kertas, tapi dia menciptakan barang-barang yang ada di sekitarnya, misalkan biji-bijian, terus apapun itu. Guru merancang kegiatan ini, anak akan memasukkan biji-biji itu ke gelas yang telah diberikan angka, misalkan angka 1, angka 5, angka 7. Nanti si anak akan ngisi benda-benda sesuai dengan jumlah angka yang ada di gelas itu. Ini akan lebih menarik bagi anak, karena memang anak akan melakukan eksplorasi. Bisa saja anak akan menulis angka sendiri, misalkan angka 30, karena memang dia sudah tahu angka 30. Terus anak misalkan menghitung bendanya dimasukkan 30, bisa terjadi. Kalau memang kita lebih mempertimbangkan aspek-aspek tahapan perkembangan anak agar pembelajaran bermakna. Tapi kalau misalkan anak itu dilarang untuk melakukan hal yang tadi ya, konteksnya kaitannya dengan pendidik, prinsip pembelajaran membawa. Nanti kalau anak istilahnya tidak diberikan pelajaran yang bermakna, ya anak akan pasif, tidak ada keinginan untuk belajar ke depannya. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter strategik secara holistik. Ini ada kata kunci 3, yaitu kompetensi, karakter, dan holistik. Kemampuan, karakter. Bagaimana kasusnya dalam kurikulum 13 guru biasa menyusun 6 kegiatan untuk mencapai 6 aspek pengembangan secara terpisah, misalkan kegiatan pembukaan untuk pengembangan 6, kegiatan kedua untuk pengembangan fisik motorik, baru ke inti misalkan pengembangan bahasa dan sebagainya. Itu biasa kita lakukan di kurikulum 13. Di kurikulum paradigma baru kita diberikan kebebasan. Kita bisa menentukan satu kegiatan main yang dapat menstimulus 6 aspek pengembangan. Misalkan kegiatan tadi dengan biji-bijian, itu dibebaskan guru menentukan satu kegiatan yang di dalamnya dapat menstimulus 6 aspek pengembangan secara bersamaan, secara menyeluruh. Ini lebih holistik dan lebih mengembangkan kompetensi. Prinsip yang keempat adalah pembelajaran relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan budaya serta didik dan melibatkan orang tua dan masyarakat. Ini ada kata relevan, konteks lingkungan budaya, dan melibatkan. Jadi cocok, disesuaikan. Bagaimana kasusnya? Selama ini lembaga PAUD memiliki susunan tema yang tidak kontekstual. Misal, tema tanaman. Terkadang menentukan subtema, guru tidak menyamakan jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah untuk dijadikan tema pembelajaran. Jadi misalkan karena memang gurunya latah gitu, mungkin tema-tema yang sudah ada, entah dari mana ini tema yang dipakai secara berjamaah. Subtemanya misalkan pohon apa gitu, pohon kopi, sementara darinya tidak ada tangkal kopi, pohon kopi, kan ini sangat tidak kontekstual. Jadi di paradigma baru kita diberikan kebebasan untuk menentukan tema yang relevan, yang sesuai dengan lingkungan budaya kita. Kalau di lingkungan itu banyak tanaman kampung sosial, itu jadikan tema untuk sekolah kita. Selanjutnya, prinsip pembelajaran yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan. Bagaimana maksudnya? Topik-topik pembelajaran yang diangkat harus peka terhadap isu. Guru harus peka terhadap isu yang sedang terjadi di komunitas nasional dan global, sehingga kegiatannya dapat memantik anak untuk memahami sebab akibat dan bagaimana dirinya mengambil peran dalam isu itu. Maksudnya gini, ketika terjadi sebuah musibah banjir, guru mengajak anak untuk melayat korban bencana banjir, dan guru mengajak anak untuk mengamati bagaimana ini bisa terjadi banjir. Oh, ternyata di sungai banyak sampah. Sehingga ini bisa jadikan isu yang bisa membuat bahan belajar. Bisa saja guru akan mengajarkan tema sampah, memisahkan sampah plastik, sampah bukan plastik. Ini akan jadi pembelajaran yang mengasihkan.
Dan kedepannya bisa saja guru menyiapkan bahan daur ulang untuk membuat tempat sampah. Untuk tempat sampah, agar ke depan masyarakat atau bahkan dia tidak buang sampah ke sungai. Ini adalah berorientasi kepada masa depan. Jadi si anak akan mengambil peran dalam isu yang diangkat dalam proses tersebut. Itu mungkin yang sudah saya rangkum dari buku yang kurang lebih 104 halaman, dan itu baru pada 12 halaman. Semoga ini menjadi semacam pembelajaran untuk nanti ketika in-house training, agar pada waktunya insya Allah bisa memberikan yang terbaik kepada para peserta yang datang ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.